that I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Nah, hari ini kita udah sampai di perkebunan tomat ya. Bukan perkebunan sih, lebih tepatnya greenhouse ya kayaknya. Jadi ini kita lihat ada tali-tali. Nah, nanti kita tanyakan fungsinya tali-tali ini apa ya guys. Oke. Budidaya tanaman tomat di Santigi Farm menggunakan media tanam kokopit yang dikombinasikan dengan sekam. Budidaya tomat dilakukan di dalam screenhouse dengan konsep budidaya hidroponik menggunakan pengairan biasa dengan selang. Tomat ditanam di dalam polybag dengan satu polybag berisi 2 lubang tanam serta dikaitkan dengan tali-tali yang merupakan pengganti ajir. Meskipun budidaya menggunakan polybag, di dalam screenhouse juga dibuat guludan untuk meninggikan permukaan sehingga risiko kebanjiran dapat dikurangi. Oke guys, sekarang selanjutnya kita akan ke paprika, budidaya paprika. Jadi kita lihat ya budidayanya, terus kita tanya-tanya soal panen dan pasca panennya. Oke, let's go. Produktivitas paprika di CV Santigi Farm mampu mencapai 1-2 kuintal. Varietas paprika yang dibudidayakan di Santigi Farm terdiri dari 2 jenis, yaitu varietas kardinal yang berwarna merah dan varietas kularis yang berwarna kuning. Sistem irigasi yang diterapkan di dalam screenhouse budidaya paprika menggunakan teknik irigasi tetes otomatis yang sudah terintegrasi dengan IoT. Nah, kalau tadi kita udah ke paprika sama tomat. Nah, kepo nggak sih gimana budidaya cabai yang ada di CV Santigi Farm? Yuk, ikuti! Budidaya cabai keriting dilakukan pada polybag dengan media tanam berupa campuran pupuk kandang, tanah, dan kokopit dengan perbandingan sebesar 1:1:1. Budidaya cabai keriting di Santigi Farm memiliki target produktivitas yaitu satu tanaman menghasilkan 3,6 gram benih dengan populasi 730 tanaman. Oke guys, sekarang kita ada di pos terakhir yaitu pos kentang. Mau tahu tentang pembudidayaan, pembibitan, dan lain sebagainya? Check it out! Budidaya kentang menggunakan media tanam berupa campuran antara sekam dan kokopit yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Budidaya kentang pada Santigi Farm dapat menghasilkan produktivitas bibit kentang sebanyak 1000 knol. Kentang yang ditanam berasal dari stek. Pada proses budidaya, pengairan tanaman dilakukan selama 2 hari sekali dengan cara manual. Selanjutnya kami melakukan kunjungan ke kebun edukasi Eptilu. Kegiatan pengolahan pasca panen hasil pertanian yang diamati yaitu berupa pengolahan dan packaging komoditas buah tomat. Dilakukan proses grading atau pemilahan buah tomat yang diperoleh dari kelompok tani berdasarkan ukurannya dan diberikan label A, B, dan C. Buah tomat kemudian akan dikemas dan masuk ke dalam proses packaging sesuai dengan tujuan pemasarannya. Selanjutnya kami melakukan kunjungan ke PT Lumbung Padi. Lumbung Padi Garut berperan sebagai perusahaan yang menerima dan menangani hasil panen kacang edamame, buncis, dan ubi Jepang dari para petani dari wilayah sekitarnya. Tanaman edamame yang masuk dari hasil panen petani awalnya akan ditimbang berat kotornya dan dicatat per mitra. Setelah ditimbang dan dicatat, edamame kemudian dimasukkan ke dalam bak pendinginan dengan suhu 15 sampai dengan 20 derajat Celcius selama 30 menit. Edamame kemudian dimasukkan ke dalam bak selanjutnya untuk mencuci dengan menggunakan sabun agar edamame bersih dari kotoran tanah dan pestisida. Edamame kemudian masuk ke tempat sortir untuk dilakukan sortasi dan juga grading pada edamame. Edamame yang telah melewati proses sortasi dan juga grading kemudian masuk ke dalam tahap pengemasan. Jenis komoditas edamame yang disortir di PT BCRP Lumbung Padi Garut terbagi menjadi 2 jenis yaitu edamame curah dan edamame edasuke. Sekian ringkasan singkat dari kulap kami. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Dadah!